اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Alhamdulillah, segala puji lillahi adalah hanya bagi Allah. Alladzi zat anzala yang telah menurunkan ala abdihi atas hambanya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala abdihi atas hambanya al-kitab al-Quran. Walam yaj'al, dan Allah tidak menjadikan lahu di dalam Al-Quran, menjadikan iwajan bengkok. Maksudnya tidak ada di dalam Al-Quran makna yang saling bertentangan, itu tidak ada. Qayyiman, sebagai pembimbing yang lurus, liyungdhira, untuk memperingatkan, ba'san, akan siksa, syadidan, yang sangat pedih, min ladunhu, dari sisi Allah. Wa yubasyira, dan memberikan kabar gembira, al-mu'minina, orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang, ya'maluna, yang mereka mengerjakan, as-salihati, amal-amal yang soleh. Memberikan kabar gembira, annalahum, bahwasannya bagi mereka, ajran, balasan, hasanan, yang baik. Maksudnya diberi surga. Makithina, mereka semua tinggal, fihi, di dalam surga, abadan, untuk selamanya. Suratul Kahf, surat yang bernama Gua. Kenapa surat Kahfi itu dinamakan Gua? Karena gua itu adalah suatu perkara yang pintu masuknya kecil tapi di dalamnya luas. Begitu juga Al-Quran ini. Kalau dipandang sekilas, ya sepertinya satu ayat, dua ayat. Sepertinya isinya cuman cerita-cerita begitu saja. Tetapi kalau direnungi, difahami, digali, maka pemahaman yang didapatkan di dalam Al-Quran ini tidak ada ujungnya. Betul-betul tidak ada ujungnya. Maka karena saking tidak ada ujungnya Al-Quran, nanti sampai di akhirat tuh Al-Quran masih dibaca. Dan orang setiap membaca Al-Quran, bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua pemahamannya berbeda. Karena Al-Quran itu firman Allah, pemahamannya gak ada habisnya. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang sebanyak-banyaknya. Maka orang itu jangan pernah merasa puas dengan pemahaman yang ada. Jangan-jangan pemahaman yang Anda kira luar biasa itu hanya pemahaman seperti orang yang baru sampai di mulut gua.
Wah, cuman segini tuh guanya. Gampang ini, saya sekali masuk udah selesai semua. Ternyata setelah masuk, loh, luas ternyata. Masuk lagi, mana ujungnya? Cari-cari nggak dapat-dapat. Begitu juga orang itu kalau sudah semakin tenggelam di dalam memahami agama, semakin tenggelam di dalam memahami Al-Quran, semakin tenggelam di dalam memahami sabda Nabi, maka semakin merasa bodoh. Orang itu kalau masih merasa pinter, sebetulnya belum tahu agama dia. Masih merasa hebat, merasa alim, merasa pinter, merasa sudah tahu segalanya, berarti belum hebat. Karena agama itu dalam. Ketika kita sudah merasa, wah, gak mampu saya ini. Otak saya terlalu kecil ini untuk memasukkan agama di dalam kepala saya. Nah, itu malah tandanya Anda sudah mulai memasuki agama yang dalam. Kayak lautan. Lautan itu kalau selagi kita, oh sana masih kelihatan. Itu berarti Anda masih di permukaan, belum dalam. Tapi kalau sudah gelap semua, nah, berarti udah di dalam. Begitu juga ketika kita ini sudah merasa, Masya Allah, ternyata saya ini bukan apa-apa. Ternyata saya ini hanya tidak tahu apa-apa. Saat itulah sebetulnya kita ini sudah sampai dalam. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya bagi Allah. Ini perhatikan betul. Limadha? Lianna wujuda kulli syai'in ni'matun min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang ada, nikmat yang ada, ini bukan dari kita, bukan dari ayah kita, bukan dari ibu kita, bukan dari mbah kita, bukan dari saudara kita, bukan dari teman kita, bukan dari usaha kita. Semuanya dari siapa? Kullum min indillah. Semuanya dari Allah. Semuanya. Ketampanan kita, kecerdasan kita, kalau ada maksudnya. Kecerdasannya, ketampanannya, ketenarannya, kehormatannya bukan punya kita. Punya siapa? Punya Allah. Makanya yang layak dipuji itu bukan kita. Kadang-kadang kan kita hidup di dunia dipuji orang, kita merasa senang. Anda ini sangat bodoh kalau Anda senang dipuji orang. Kenapa? Karena Anda tersanjung dengan sesuatu yang bukan milik Anda. Kita tersanjung dengan sesuatu yang bukan milik kita, itu kan lucu. Contoh, umpamanya kita ini duduk sama orang lain, segampangannya gitu. Kita duduk sama orang lain. Kemudian ada orang datang, muji orang lain itu. Masya Allah, engkau itu luar biasa, engkau itu begini. Yang dipuji orang lain kok yang GR kita. Aneh gak ini? Aneh gak? Aneh. Orang itu memuji-muji kita, sebetulnya memuji pencipta kita. Lah kemudian yang GR kok kita. Masya Allah, saya ini ternyata hebat betul. Nyatanya teman-teman saya pada muji saya. Bilang saya pinter, bilang saya hebat, bilang saya ganteng. Loh, itu bukan punya kita kok. Anda merasa bangga itu gimana? Apakah Anda menciptakan wajah Anda? Wajah kita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita itu bukan dari kita. Buktinya kita nggak bisa memilih wajah. Ada orang dia menikah, pokoknya cari yang cantik, pinter nggak penting. Nah, kenapa? Nanti pinternya biar ikut saya, cantiknya ikut ibunya. Akhirnya ini kan pikirannya anak-anak manhaj begitu kan. Karena merasa punya nilai jual yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Pokoknya cantik Pak, itu pinter bisa dibikin, ngaji bisa dibikin, pokoknya biar wajahnya ikut ibunya, pinternya ikut saya. Akhirnya lahirlah anak, wajahnya ikut ayahnya, gobloknya ikut ibunya. Nah, jadi gak bisa milih, wajah itu gak bisa milih. Kadang-kadang orang itu menikah hitam-hitam, lahir anak putih. Kadang-kadang orang putih-putih, lahir anak coklat, biasa. Wah, ini bukan ibunya beda, bapaknya beda, enggak. Ya Allah kuasa gitu loh.
Ini ingin Allah berkehendak menunjukkan kepada kita. Wajah itu bukan modifikasi kita. Kadang-kadang bapaknya biasa, anaknya cantik. Kadang-kadang bapaknya ganteng, anaknya biasa. Wajah berarti dari siapa? Terus Anda ketika diberi Allah wajah ganteng, wajah cantik, terus bangga. Terus menghina orang. Kamu tahu apa tuh? Hidung pesek aja, saya lo mancung. Anda itu apa tuh? Wajah-wajah Cina, saya lo wajah Arab. Mau Arab, mau Cina, mau apa, kalau nggak takwa ya nggak ada gunanya. Ini wajah dari siapa? Dari Allah, jangan dibanggakan. Maka alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Nah, kalau kita ini merasakan seperti itu, nanti kalau kita ini mendapatkan nikmat dari Allah, kita ingat Allah. Nah, kalau kita itu ingat Allah, kita syukur sama Allah. Kalau kita syukur sama Allah, nikmatnya dijaga. Bahkan bukan hanya dijaga, ditambah. Asyukru saydul mafqud wa qaidul maujud. Syukur itu adalah suatu perkara yang mengikat nikmat yang ada. Wa saydul mafqud, dan pemburu nikmat yang belum ada. Kita diberi Allah pemahaman jurumiyah, pemahaman 10 permasalahan nahwu, disyukuri betul, nanti Allah tambah. Pemahaman yang ada enggak dihilangkan, Allah akan datangkan pemahaman baru. Allah Subhanahu wa taala beri kita hafal Fatihah namanya. Syukuri. Nanti kalau disyukuri, Fatihahnya enggak hilang, datangkan surat Baqarah. Surat Baqarahnya disyukuri, tambah lagi surat Ali Imran terus sampai khatam kubro. Saya ini kok pusing kok, Pak. Juz pertama apal, nanti juz kedua apal, juz pertama hilang. Ya enggak syukur kok. Allah sudah berjanji la in syakartum. Saya lebih percaya janjinya Allah daripada omongan Anda. Saya sudah syukur, bohong. Nah, makanya kita ini belajar kalau dapat nikmat jangan dinisbatkan kepada kita, tapi nisbatkan kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ramaita idz ramaita." Wa ma ramaita idz ramaita. Wa ma ramaita, dan engkau tidak melempar. Idz ramaita, ketika engkau melempar. Jadi ketika engkau melempar itu sebetulnya engkau enggak melempar. Siapa yang melempar? Allah. Bi ghairi wasithah. Allah langsung yang melempar. Allah langsung yang melempar. Maka kalau Anda membaca Al-Qur'an, sebetulnya bukan Anda yang baca, Allah yang menggerakkan Anda untuk baca. Kalau kita bisa bayan, nerangkan panjang, bukan Anda pinter, oh saya persiapannya banyak, mutolaahnya luar biasa. Enggak. Allah yang menjadikan mulut kita berbicara. Lafdon, bahkan harfan. Setiap huruf yang terlontar dari mulut kita, yang gerakkan siapa? Walaupun di kepala kamu seluruh isi bayan dari seluruh wali di dunia ada. Kok takdirnya Allah nutup mulut kita? Ya langsung tertutup. Enggak bisa bunyi. Maka jangan pernah bangga. Kalau ada nikmat, disyukuri. InsyaAllah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Di antaranya alladzi anzalal kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alladzi, yaitu zat anzala, yang telah menurunkan ala abdihi, atas hambanya, al-kitaba, Al-Quran. Jadi termasuk nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi, dari baginda Nabi terus disampaikan kepada kita. Jadi Al-Quran ini adalah adalah nikmat yang terbesar dari Allah. Dengan Al-Quran lah kita ini menjadi kenal Allah. Dengan Al-Quran kita ini menjadi tahu apa yang dicintai Allah, apa yang dibenci Allah, bagaimana cara masuk surga, bagaimana terhindar dari neraka. Semua dari mana? Dari Al-Quran. Lewat siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini megang Al-Quran, ngapalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini harus syukur. Jangan ngaji Quran dengan murung. Kalau Pak, perlu healing Pak. Kenapa?
Kebanyakan hafalan Quran saya loh. Oh, ngapalkan Al-Quran kok tekanan batin itu bagaimana ini? Ini merupakan kesalahpahaman di dalam memahami sesuatu. Ini kayak orang, wah saya pusing, stres, kenapa? Ngantongi duit terus Pak. Saya pengen duit itu hilang. Lah itu ya mungkin aja bagi wali, kalau Anda enggak. Ya, dikasih nikmat yang besar kok dianggap tekanan hidup itu bagaimana? Maka kesalahan santri itu di sini. Setiap pulang dari perpulangan sudah ngeluyur dan maksiat dengan segala bentuknya. Balik ke pondok, pamit di Instagram. Tulisannya off dulu 1 tahun. Kembali ke penjara suci. Anda menamakan pondok penjara ini loh. Itu tempat pemberian nikmat. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Baginda Nabi mengatakan kalau kalian lewat di perkebunan surga, maka makan yang sebanyak-banyaknya. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, khilaqul dzikr, khilaqul ilm. Tempat zikir, tempat ilmu itu dikatakan baginda Nabi sebagai rodotul jannah. Nah, Anda kok sebagai sijen itu loh. Sing marahi sapa kowe? Nah, ini bagian dari manusia enggak syukur. Akhirnya karena ngaji enggak syukur, jadi ngantuk, pusing, wesel seret dan lain sebagainya. Ustadz galak, teman enggak enak. Itu gara-gara Anda bilang penjara suci tadi loh. Kalau Anda off dulu karena mau masuk surga. Nah, mati berarti. Kemudian yang kedua, anzala ala abdi. Mal murad bil abd? Siapa yang dimaksud dengan abd di sini? Baginda Nabi. Baginda Nabi itu semulia-mulianya manusia. Siapakah semulia-mulianya manusia? Semulia-mulianya manusia adalah orang yang disebut Allah sebagai abd. Abdihi, hamba Allah. Dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdi. Jadi pangkat yang tertinggi itu adalah hamba Allah. Loh kok iso Pak? Iya. Karena kalau orang itu sudah diakui Allah sebagai hambanya Allah, berarti dia telah merdeka angkul lima siwallah. Ketika orang itu sudah menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka sebenarnya dia ini hambanya Allah tok, dan dia telah merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Nah, orang yang paling mulia itu kalau sudah merdeka dari selain Allah. Kalau kita ini ngakunya hamba Allah, nyatanya enggak. Abdul jah, hambanya kehormatan. Maka demi kehormatan, rela tampilnya disiapkan, bajunya yang bagus, jalannya dibikin gagah. Kan sebetulnya Anda pengen jalan rileks aja kan. Tapi karena demi kehormatan, bajunya dikancingkan, pecinya dirapikan, rambutnya dicukur yang rapi, sarungnya dirapikan. Dan sebetulnya Anda nggak nyaman kan dengan seperti itu. Berarti Anda itu hambanya apa? Hambanya kehormatan. Anda belum hambanya Allah, kita belum hambanya Allah, hambanya kehormatan. Kalau kita ini tiap hari ngumpulin duit, cari duit, banting tulang, nipu sana, nipu sini. Nah, berarti kita ini abdul mal, hambanya harta. Kalau kita berbuat sesuatu dan lain sebagainya demi untuk istri kita, berarti abdul mar'ah, budaknya wanita. Kalau kita ini setiap hari ngerawat motor, dilap, ganti oli, dimodifikasi, berarti abdu apa? Abdul darajah nariyah. Hambanya sepeda motor. Jadi kalau Anda punya dunia, kemudian dunia itu menyibukkan Anda, maka kita ini adalah hamba dia. Maka dikatakan oleh seorang sufi, kullu ahadin abdun lima ahabbah. Semua orang itu adalah hambanya sesuatu yang dia cintai. Semua orang adalah hambanya sesuatu yang dia cintai. Maka kita lihat dalam hati, yang kita cintai hari ini siapa? Kalau kita cinta buku, ya berarti Abdul Kutub. Yang kita cintai perut, pokoknya bendino mangan, Abdul Butun. Nah, hambanya perut. Kalau
yang kita pikirkan bawahnya perut ya Abdul Zakar. Ya kita ini akan seperti itu, akan menjadi hambanya sesuatu yang kita cintai. Maka rasakan di dalam hidup ini yang kita cintai siapa. Selagi kita ini belum bisa melepaskan selain Allah dari diri kita, sebetulnya kita ini masih hambanya makhluk, belum hambanya Tuhan. Lah kalau makhluk kok hambanya makhluk, ya hina. Makhluk itu akan menjadi mulia kalau dia menjadi hambanya Tuhan, hambanya Allah. Semoga kita semua dianggap Allah sebagai hambanya dan bisa menghamba dengan totalitas yang sebenarnya. Salatullah